Korban dan tersangka adalah suami istri. Sebelum kejadian terjadi cekcok antara korban dengan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Seorang ibu muda dari Bantul, Yogyakarta harus meregang nyawa setelah menemukan sang suami yang sejak semalam tidak pulang sedang dalam keadaan mabora bersama teman-temannya di dalam sebuah gudang ekspedisi di Dusun Pacar, Kleret, Bantul, Yogyakarta. Apa yang terjadi kepada ibu muda tersebut di dalam gudang ekspedisi? Siapa pelaku yang tega menghabisi nyawanya? Kita ikuti video ini hingga akhir ya sobat. Reza Malinda atau biasa dipanggil Linda adalah seorang wanita muda berusia 21 tahun yang berkulit putih dan berwajah cantik. Linda sudah menikah dan memiliki seorang anak dengan suaminya yang bernama Ari Martono atau biasa dipanggil Babon yang berusia 7 tahun lebih tua darinya. Anak mereka baru saja lahir di sekitar bulan April 2024, jadi usianya saat ini kurang lebih 8 bulan. Usia bayi yang sedang lucu-lucunya ini mulai bisa ngoceh dan berinteraksi. Linda tampak sangat menyayangi anaknya. Cukup sering dia mengunggah kebersamaannya dengan sang anak di media sosialnya. Linda menganggap sang anak adalah pelepas rasa dan pikiran penat akibat memikirkan tingkah suaminya yang sering mengundang emosi jiwa. Saat memutuskan untuk menikah dulu, Linda berharap jika Babon sang suami yang usianya 7 tahun di atasnya bisa ngemong, bisa lebih bijaksana, bisa lebih dewasa sebagai kepala keluarga nantinya. Namun ternyata memang usia dan sifat dewasa itu tidak selalu sejalan ya sobat, karena perilaku sang suami jauh dari harapan Linda. Babon masih sering mengkonsumsi miras setelah menikah, dan jika sedang emosi sering melakukan KDRT kepada Linda. Bahkan ada yang menduga bahwa Babon ini tidak setia kepada istri cantiknya ini. Problematik banget si Babon ini sobat. Padahal Linda sebagai istri sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk suaminya. Linda bahkan setelah melahirkan anaknya ini, dia juga masih aktif bekerja di sebuah pabrik rok-rok untuk membantu keuangan keluarga. Sang suami sendiri juga bekerja di sebuah biro ekspedisi di Bantul, Yogyakarta. Linda, Babon, dan anak mereka menempati sebuah rumah yang terletak di Trimulya, Kapanewon, Jetis, Bantul, Yogyakarta. Keributan cukup sering terdengar dari arah rumah ini, dan ketika ribut, Babon beberapa kali pergi dari rumah, tidak pulang seharian meninggalkan sang istri dan bayi mereka di rumah. Linda masih berusaha kuat menghadapi perangai sang suami yang emosional ini. Sampai akhirnya terjadi kembali keributan di hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 9 malam. Babon yang saat itu baru pulang dari tempat kerjanya entah karena tersinggung masalah apa, tiba-tiba cekcok lagi dengan sang istri Linda. Babon pun kemudian pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada sang istri. Linda yang sudah hafal betul dengan perangai sang suami pun membiarkan pria itu pergi. Paling nanti kalau sudah tenang juga pulang sendiri, begitu pikir Linda. Babon yang masih dalam kondisi emosi setelah cekcok dengan istrinya terus melajukan kendaraannya ke arah gudang ekspedisi tempatnya bekerja. Ternyata Babon sudah punya rencana seru dengan beberapa rekannya. Dia mau pesta miras di gudang malam itu. Aduh Babon, kantor kok dijadikan tempat pesta miras ya? Dan malam itu Babon bersama beberapa temannya menikmati miras yang sudah mereka siapkan sampai kelelahan dan tidak sadarkan diri. Tidur di dalam gudang mereka beramai-ramai malam itu. Pagi harinya ketika subuh menjelang di hari Sabtu tanggal 7 Desember, Linda sedikit gelisah ketika menyadari bahwa suaminya belum pulang sejak semalam. Biasanya dia bisa cuek, tapi entah kenapa kali ini ada sesuatu yang membuatnya ingin melacak keberadaan sang suami dan ingin menjemputnya. Linda pun mulai melacak keberadaan sang suami melalui sinyal handphonenya. Saudara Linda yang mengetahui aksi Linda tersebut sempat mengingatkan untuk menunggu saja si Babon pulang sendiri nanti, tidak usah dicari. Takutnya nanti ribut lagi. Namun Linda bersikukuh dan beralasan jika dia ingin menukar sepeda motor
karena sepeda motor yang kemarin dipakai oleh Babon adalah miliknya dan yang ada di rumah adalah milik Babon. Linda ingin pergi kerja hari itu pakai kendaraannya sendiri, jadi Babon harus ketemu. Setelah beberapa saat mengoperasikan pelacakan, akhirnya ketemu juga posisi sang suami. Ternyata ada di gudang ekspedisi di wilayah Dusun Pacar, Kelurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Bantul, Jogja, gak jauh dari rumahnya. Linda pun kemudian beres-beres mau ke tempat sang suami terlacak sekaligus langsung pergi kerja nanti. Pukul 5 pagi, Linda menitipkan anaknya ke rumah Septi saudaranya. Kemudian dia berpamitan mau pergi kerja. Linda kemudian melajukan sepeda motornya ke arah gudang yang ditunjukkan oleh GPS tadi. Dia berniat tukar sepeda motor dengan sang suami. Sekitar pukul 5:18 menit, Linda akhirnya sampai juga di tujuan. Dia kemudian turun dari sepeda motor dan mulai berjalan mencari sang suami. Akhirnya Linda menemukan suaminya yang tampak masih tidur bersama beberapa temannya dan tampak ada beberapa bekas tempat miras di sana. Linda pun mendekati suaminya tersebut dan membangunkan suaminya. Babon yang masih dalam pengaruh miras dan masih sangat ngantuk pagi itu merasa sangat terkejut akan hadirnya sang istri di sana. Bukannya merasa bersalah atau malu atau takut karena ketahuan, Babon malah seketika menjadi emosi dan mulai berteriak kepada istrinya. Langsung timbullah percekcokan kembali di antara mereka berdua, sobat. Teman-teman Babon yang bernama Rizky dan Ferry juga ikut tersadar setelah mendengar keributan itu. Mereka berdua bergegas bangun. Mereka menyaksikan bahwa Babon dan Linda cekcok hebat di depan mata mereka. Karena dipikir ini adalah urusan rumah tangga, Ferry dan Rizky enggan ikut campur dan tidak berusaha melerai. Mereka malah mulai berjalan keluar dari gudang tersebut. Saat sedang berjalan keluar tersebut, Rizky sempat melihat posisi Linda tengkurap serta meronta di depan Babon. Rizky sadar betul bahwa Babon saat itu betul-betul emosi, tapi entah kenapa dia tidak ada nyali untuk melerai. Dan sesaat waktu mau meninggalkan lokasi, Rizky sempat melihat bahwa Linda saat itu sudah tidak lagi meronta. Rizky pun cepat-cepat keluar menyusul Ferry yang sudah di luar dan dia juga mendengar suara gaduh dari dalam tadi, suara benturan serta rintihan dari Linda. Bukannya berusaha menolong, namun mereka berdua malah kemudian pergi meninggalkan lokasi. Sementara itu di dalam gudang, Babon yang menyadari bahwa istrinya sudah tidak bernafas akibat jeratan tangan kosongnya di leher Linda tadi, merasa terkejut dia. Dia sadar betul bahwa dia baru saja menghabisi nyawa istrinya sendiri. Babon menjadi bingung apa yang harus dilakukan. Akhirnya dia membiarkan tubuh sang istri terbaring di lantai sembari menunggu efek miras sedikit berkurang. Dan di sekitar pukul 9, dia meninggalkan lokasi menuju ke rumah Septi saudara Linda yang dititipi anaknya pagi tadi. Saat itu Babon meminta tolong kepada Septi untuk menjemput Linda di gudang ekspedisi di Dusun Pacar, Bantul. Septi yang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pun tanpa curiga sedikit pun langsung menjemput Linda di sana. Sesampainya di lokasi, Septi dikejutkan dengan tubuh Linda saudarinya yang sudah terbaring tidak bernyawa di atas lantai gudang. Tidak tampak serangan sajam di tubuh tersebut, hanya ada lebam-lebam seperti bekas serangan benda tumpul. Dan Linda pun segera menuju ke kantor polisi setempat untuk melaporkan hal ini. Dengan cepat, tim Opsnal Jatan Polda DIY bersama tim Opsnal Jatan Polres Bantul dan Polsek Pleret melakukan penyelidikan di TKP serta memanggil beberapa saksi, yaitu Ferry, Rizky, dan Ari Martono alias Babon. Semua dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari keterangan Ferry dan Rizky inilah polisi kemudian dengan mudah menentukan siapa dalang di balik hilangnya nyawa Linda. Babon pun langsung diperiksa secara intensif, di mana saat awal diperiksa pria tersebut masih aja berusaha mengelak. Namun tentu saja polisi lebih cerdik ya sobat, sampai akhirnya Babon tidak bisa mengelak lagi dan dia mengaku bahwa pagi tadi emosi karena dibangunkan oleh istrinya, ditambah masih di bawah pengaruh miras, hingga akhirnya dia pun menjerat leher sang istri menggunakan kedua tangannya sampai nafas sang istri akhirnya berhenti. Babon mengaku menyesal jika mengingat kejadian pagi tadi. Saudara, ini ada apa?
Tadi emang masnya temperamen gitu, gampang emosi gitu ya. Akibat perbuatannya ini, Babon pun diancam dengan hukuman penjara selama 15 tahun, sobat. Dan saat rekonstruksi dilakukan 2 hari setelah kejadian, Babon sempat memeluk anaknya yang masih berusia 8 bulan itu, sobat. Dia mengaku menyesal karena emosi sang anak kini harus menjadi piatu dan ayahnya harus ada di balik jeruji besi sementara waktu. Kita doakan bersama ya sobat, semoga ibu muda cantik kita Reza Malinda sudah dapat beristirahat dengan tenang sekarang dan sang bayi bisa tumbuh menjadi anak baik, kuat dan hebat kelak di bawah asuhan kakak dari Linda. Amin ya Allah. Lagi-lagi ya, KDRT berujung hilangnya nyawa. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus ini? Apa sih yang sebaiknya dilakukan saat mendapati pasangan suka berbuat KDRT? Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Demikian kisah kasus kita kali ini. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.